Cici dan Keong Emas. Di suatu hutan yang hijau dan asri, tinggallah kawanan hewan yang rukun satu sama lain. Meski mereka berbeda, tetapi selalu bantu-membantu jika ada di antara mereka yang mengalami kesusahan. Siang itu, Cici si kelinci sedang menunggu suaminya pulang karena persediaan makanan telah habis, sedangkan dia tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Jika dibawa, malah merepotkan Cici di tengah jalan. Ketika Cici sedang melamun, datanglah Tuan Rubah dengan kesombongannya. "Hai Cici, silahkan kemasi barang-barangmu. Aku akan menempati rumahmu," kata Tuan Rubah dengan membusungkan dada. Tapi mengapa Tuan Rubah?" jawab Cici dengan tergagap. "Karena suamimu telah tiada. Dia meninggal ketika hendak masuk ke hutan. Terpleset jatuh ke tebing dan tidak ada yang membantunya," ucap Tuan Rubah dengan mengangkat kepala tinggi-tinggi. Tuan Jerapah, Nyonya Kancil, Nyonya Parkit, Tuan Ular yang menyaksikan menjadi iba. Setelah Tuan Rubah yang sombong pergi, lantas Cici mengemasi barang-barang seperlunya saja, membawa serta anak satu-satunya. "Teman-teman, jangan bersedih. Semoga dengan tempat baru akan ada peruntungan baru pula," ucap Cici dengan berpamitan kepada para hewan di hutan ini. Cici berjalan perlahan, diikuti oleh lempatan kecil sang anak. Untuk menghibur diri, Cici menyanyikan sebuah lagu untuk sang anak. "Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia." Setelah satu lagu dinyanyikan, Cici kembali memeluk sang anak dengan terus mencari celah dalam hutan lebih dalam, berharap mendapatkan tempat baru sebelum matahari tenggelam. "Ibu, itu sepertinya ada yang meminta tolong," ucap sang anak. "Sebentar, ibu akan lihat," ucap Cici dengan mendekat kepada sesuatu gundukan di ujung pepohonan. "Hai Nenek Keong Mas, adakah yang bisa saya bantu?" tanya Cici perlahan. Tangan Cici membersihkan rumput kering yang menutupi tubuh Keong. "Hai kelinci yang cantik, aku Keong Emas. Sepertinya aku sudah lelah membawa rumahku. Usiaku sudah terlalu tua. Jika kelak aku meninggal, tolong tubuhku dimakamkan ya. Lantas, rumah emasku boleh kamu miliki," ucap Nenek Keong. Cici yang mendengarkan dengan serius hanya diam, sebab masih bingung dengan maksud Nenek Keong. Mereka berjalan bersama. Nenek Keong yang sudah kepayahan tak dapat bergerak lagi. Cici yang melihat Nenek Keong tak bergerak, segera melihat ke bagian dalam, yaitu di bagian rumah Keong. Ternyata mata Nenek Keong telah terpejam dan dirasakan sudah tidak bernapas lagi. Cici segera membuat lubang dengan kedua tangannya, dan perlahan tubuh Nenek Keong dimasukkan ke dalam tanah dan dimakamkan. Lantas diberi taburan bunga yang tersedia di sekitar hutan. Cici dan sang anak berdoa sebentar, berharap Nenek Keong telah bertemu keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggal. "Ibu, kenapa kesedihan terus menyertai kita?" tanya sang anak dengan nada bingung.
Cici harus pandai mengolah kata untuk menjawab. Sayangku, anakku yang cantik. Sayang dengan ciptaannya, pastilah kita diberi ujian untuk naik tingkat. Buktinya, sebelum kamu bisa meloncat, harus berjalan dulu bukan? Sang anak mengangguk. Dia telah mengerti mengapa ada kesedihan, karena nanti bakal mendapatkan kebahagiaan. Ibu, ayo kita berjalan lagi. Kita belum dapat tempat tinggal, ucap sang anak dengan meloncat riang gembira. Cici membawa rumah keong emas. Sampailah di perbatasan hutan bagian barat. Ternyata ada sebuah gua yang lumayan bagus dan luas. Setelah Cici melihat ke dalam dan memastikan tidak ada hal-hal yang membahayakan dirinya, maka Cici memanggil masuk sang anak. Ibu, syukurlah kita bisa tidur di sini. Aku suka tempat baru ini, dekat dengan danau kecil, ucap sang anak sebelum menyiapkan tempat untuk beristirahat. Iya sayangku, ayo kita istirahat. Hari sebentar lagi gelap. Ibu akan menyiapkan kayu bakar yang cukup. Sang anak menunggu di dalam goa dan beristirahat. Cici memungut ranting-ranting patah yang berserakan di sekitar goa. Beberapa saat, dia mendengar suara gemerisik yang tak tahu dari mana berasal. Cici menghentikan kegiatannya dan melihat ke berbagai penjuru. Segera mungkin dia bersembunyi ke dalam goa. Suara mencurigakan terus mendekat. Cici menengok dari celah bebatuan di dalam goa. Betapa kagetnya, ternyata Tuan Rubah telah mengikutinya. Tubuhnya gemetaran, membayangkan dia dan sang anak akan menjadi santapan Tuan Rubah. Cici mondar-mandir di dalam goa dan berpikir apa yang harus dia lakukan. Tuan Rubah semakin mendekat, tetapi tiba-tiba saat di mulut goa dia berhenti. Hahaha, ternyata tanpa aku keluar goa, makananku telah siap ya wahai suamiku, ucap Cici. Rupanya Cici berbicara dengan bantuan rumah keong emas, sehingga suara yang dipantulkan mengema ke seluruh goa dan terdengar berbeda. Apa? Bukankah di dalam hanya ada kelinci? Mengapa suaranya terdengar besar? Dan dia menyebutkan akan memakanku. Kalau kelinci, dia hanya dengan anaknya. Mengapa dia menyebut nama suami? Tuan Rubah berbicara sendiri. Dia merasa salah sasaran dan takut menjadi santapan makhluk besar yang dia sendiri tidak tahu seperti apa wujudnya. Tuan Rubah berlari meninggalkan gua. Cici menjadi lega dan tak takut lagi akan bahaya. Matahari telah bersinar sempurna. Cici telah memasak sup wortel lezat untuk sarapan dia dan sang anak. Menceritakan apa yang dialami selama di perjalanan dan mengabarkan bahwa dia telah memiliki tempat tinggal baru. Anakku, ayo kita ke hutan lama, ajak Cici kepada sang anak. Setelah menyelesaikan sarapan, sang anak mengikuti ibunya dengan meloncat riang gembira. Di perjalanan, Cici menyapa Tuan Monyet, Nyonya Angsa yang sedang berenang, dan terakhir sebelum masuk ke perbatasan hutan lama, Cici dikejutkan oleh tangisan Nyonya Kancil. Nyonya Kancil, kenapa Anda menangis? Dapatkah aku membantumu? Tanya Cici kepada Nyonya Kancil. Cici, aku sedang bersedih sebab anak ketigaku dimangsa oleh Tuan Rubah.
Tidak ada yang berani kembali ke hutan lama. Anak Tuan Jerapah juga dimangsa. Hutan lama sudah tidak nyaman untuk ditinggali lagi. Cici menenangkan Nyonya Kancil dan berjalan bersama menuju hutan lama tempat tinggal mereka yang asri. Di sana telah berkumpul Tuan Jerapah, Nyonya Monyet, Nyonya Parkit, dan Tuan Ular. Apa yang harus kita lakukan untuk menghukum Tuan Rubah? Tanya Nyonya Monyet yang takut akan anak-anaknya menjadi santapan Tuan Rubah. Sepertinya aku ada ide, ucap Cici penuh keyakinan. Mereka masuk ke hutan masing-masing, lantas masuk ke rumah mereka untuk menjalankan rencananya. Benar, setelah beberapa lama menunggu, Tuan Rubah akhirnya datang untuk mencari anak-anak yang bermain. Hai Tuan Rubah, yang kuat dan perkasa. Ternyata masih ada yang lebih kuat dari kamu, ejek Cici dengan penuh keyakinan terhadap Tuan Rubah. Mendengar Cici meremehkannya membuat Tuan Rubah semakin sombong. Aku tidak yakin ada yang lebih kuat daripada aku, ucap Tuan Rubah dengan sombong. Mari kita buktikan siapa yang berani masuk dan mengambil harta karun di dalam goa di sebelah hutan barat. Dialah yang paling pemberani dan kuat. Bagaimana? Tantang Cici kepada Tuan Rubah. Mendengar tantangan dari Cici, membuat semangat Tuan Rubah semakin membara. Mesti sebenarnya dia juga ketakutan ketika membayangkan akan masuk ke dalam gua yang ada makhluk pemangsa. Mereka berdua berjalan menuju gua yang dimaksud. Tuan Rubah masih menceritakan kesombongannya telah memangsa anak-anak di hutan lama. Sampailah mereka berdua di mulut gua. Dengarkan Tuan Rubah, aku akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil harta karun. Setelah itu Anda bagaimana? Tanya Cici kepada Tuan Rubah. Kesepakatan akhirnya terjadi. Cici terlebih dahulu masuk ke dalam gua. Lantas dia membersihkan barang-barangnya dan mengambil rumah keong emas. Hai Tuan Rubah, lihatlah, aku menemukan harta karun berupa rumah keong emas sebesar bola tenis. Bagaimana dengan Anda? Tantang Cici dengan kepercayaan diri yang penuh. Tak ingin kalah dan nama besar Tuan Rubah menjadi tercemar, akhirnya dengan congkak Tuan Rubah masuk ke dalam goa. Ketika Tuan Rubah telah masuk ke dalam goa, rencana yang sudah disusun oleh penghuni hutan lama segera dilaksanakan. Ayo, cepat, bisik Cici kepada kawanan teman-teman yang membantu Cici menutup mulut goa dengan kayu-kayu besar yang telah dipersiapkan oleh penghuni hutan lama. Setelah tertutup dengan kayu-kayu panjang, Tuan Jerapah mendorong batu yang baru ke mulut goa. Perlahan tapi pasti, mulut goa tertutup dengan batu. Cici, tolong aku tidak bisa keluar dari sini. Terdengar Tuan Rubah memanggil-manggil Cici, tetapi tak dihiraukan oleh Cici karena kesombongan dan ketamakan Tuan Rubah yang membuat Cici dan teman-teman mengurung Tuan Rubah di dalam goa. Teman-teman Cici berbahagia sebab tak ada lagi yang akan memangsa anak-anak mereka. Nyonya Kancil berpelukan dengan Cici dan teman-teman yang lainnya juga. Pesan moralnya adalah, karena kasih sayang sebenarnya tak mengenal siapa saja. Niat baik pasti berakhir baik pula.
Cici berbuat baik kepada nenek keong emas. Akhirnya, rumah keong emas bermanfaat untuk membantunya keluar dari jeratan tuan rubah yang serakah. Hutan lama kembali asri dan hijau, serta aman dan nyaman, dengan kasih sayang setiap penghuninya.